Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kami, pelita di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang boleh menjadi renungan buat kita di minggu yang ke-8 setelah Trinitatis hari ini, tanggal 25 Juli 2021. Yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 sampai ayat 44. Beginilah firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Orang yang paling berbahagia di dalam kehidupannya adalah orang yang memahami pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak memahami pemeliharaan Tuhan Allah di dalam kehidupannya. Saya yakin dan saya percaya kita semua adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kita memahami betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada saat ini biarlah Roh Kudus menuntun kita untuk memahami pemeliharaan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan selalu punya cara untuk memelihara setiap orang yang dikasihinya dengan caranya sendiri. Tuhan selalu punya cara untuk memelihara setiap orang yang dikasihinya dengan cara Tuhan sendiri. Jemaat Tuhan, setelah Elia naik ke sorga, maka Elisa melanjutkan tongkat estafet apa yang sudah dimulainya bersama dengan Elia. Elisa juga melakukan banyak sekali mujizat di dalam pelayanannya. Ia memulihkan air di Jeriko. Ia melipat gandakan minyak seorang janda. Ia bernubuat tentang seorang putra yang akan lahir bagi keluarga di Sunem.
yang telah memberinya makan dan yang telah memberinya tumpangan. Dan setelah beberapa waktu, ia juga membangkitkan anak itu dari kematian. Ia juga menghilangkan racun dari makanan masakan labu liar. Dan dia juga memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai. Luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan Elisa sebagai seorang nabi. Mungkin kita bertanya, mengapa Elisa bisa melakukan banyak sekali mujizat? Jawabannya, karena Elisa hidup di dalam roh Allah. Dan Allah mengkehendaki mujizat itu terjadi di dalam pelayanan Nabi Elisa. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Judul perikop khotbah kita pada minggu ini adalah memberi makan 100 orang. Tuhan Allah memakai kembali Elisa untuk melakukan mukjizat di tengah-tengah mereka. Ketika seorang dari Baal Salisa datang kepada Elisa membawa roti hulu, 20 roti jelai dan gandum yang baru. Elisa memerintahkan agar pelayannya itu membagikannya kepada seluruh orang. Bapak Ibu, ternyata pelayan Elisa itu sangat kebingungan. Sangat kebingungan. Mari kita tempatkan diri kita pada situasi saat itu. Ketika kita harus membagikan 20 roti jelai dan gandum baru kepada 100 orang. Kita pasti khawatir bahwa itu tidak akan cukup. Pelayan-pelayan itu merasa kebingungan dan kesulitan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Karena bagaimana mungkin itu akan cukup untuk dibagikan bagi 100 orang. Namun Elisa meyakinkan pelayannya itu bahwa itu akan cukup karena Tuhan sudah berfirman bahwa makanan itu akan cukup, bahkan akan ada sisanya. Luar biasa. Saudaraku yang terkasih, jemaat Tuhan, kita teringat kembali dengan mukjizat yang jauh lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan masih ada sisa 12 bakul. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikuti Dia. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepada Dia. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini yang mengatakan Allah memelihara umatnya. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Lalu apa yang boleh kita renungkan dengan peristiwa ini? Apa yang boleh kita renungkan dengan peristiwa yang sudah kita dengarkan melalui nats ini? Yang pertama, mari kita ingat dan mari kita mengetahui kembali Tuhan mempunyai banyak cara untuk memelihara kehidupan kita.
Dari nas ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan Nabi Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seseorang dari Baal Salisa untuk membawa makanan kepada mereka. Maka kita juga diingatkan untuk menghidupi keyakinan bahwa Allah tahu kebutuhan hidup kita. Allah tahu apa yang kita perlukan di dalam hidup ini. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Tuhan punya banyak cara dan jalan untuk memberkati kehidupan kita. Ada amin? Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dari itu, jangan kita bersandar, jangan kita pasrah, jangan kita hanya mengeluh pada pikiran dan kemampuan kita yang terbatas ini. Tetapi tetaplah berjalan dan lakukanlah segala sesuatu yang kita mampu lakukan. Selebihnya percayakan kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kerjakan bagianmu, kerjakan bagianku, kukerjakan bagianku. Maka kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhan yang berkuasa atas kehidupan saya, atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan andalkan pikiran, jangan berserah dan jangan pasrah, putus asa. Dia bisa membuka jalan, dia bisa membuka cara. Tuhan mampu mengutus orang-orang yang mau memberikan kita pertolongan. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak cara Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita ini. Ada banyak cara Tuhan dan jalan Tuhan memberkati perjalanan hidup kita ini. Yang kedua, jemaat Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Melihat kekhawatiran pelayan Nabi Elisa untuk membagikan makanan itu karena itu tidak akan cukup. Hal ini menggambarkan bagaimana keterbatasan kita sebagai manusia. Secara pertimbangan logika dan pikiran Bapak Ibu, memang makanan itu tidak akan cukup. Maka wajar, sangat wajar sekali jika pelayan itu khawatir. Tetapi disinilah kuasa Tuhan bekerja dalam memelihara kehidupan mereka. Bahwa yang sedikit itu dapat dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Tuhan bagi mereka. Dicukupkan, bahkan lebih dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, pemikiran-pemikiran seperti ini bisa muncul dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kekhawatiran. Jika dari pertimbangan pikiran dan logika kita, bagaimana mungkin penghasilan yang sedikit dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup kita? Begitu banyak kebutuhan hidup yang harus kita penuhi. Jika kita pertimbangkan, bagaimana mungkin penghasilan yang sedikit itu bisa menutupi segala kebutuhan kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu sungguh dan teramat baik dan penuh berkat dalam kehidupan kita.
Dia selalu mencukupkan kebutuhan hidup kita di luar kemampuan dan logika kita. Maka kita diajak untuk jangan khawatir. Unang holsoan. Sedangkan burung-burung di udara itu dipelihara oleh Tuhan Allah. Jangan khawatir akan kehidupan kita, walaupun sedikit. Tetapi jika kita memakainya dengan rasa syukur kepada Tuhan, maka yang sedikit itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jangan mengeluh. Mungkin kita bertanya di dalam kehidupan kita. Baik kita bertanya pada diri kita sendiri atau kita boleh curhat kepada orang lain. Kita pasti sering mengatakan, saya bisa apa? Aku tidak mampu menghadapi itu. Aku hanya bisa pasrah. Banyak orang yang menyerah dengan keadaan karena mempertimbangkan kemampuannya. Dia tidak mempertimbangkan bahwa ada Tuhan yang lebih kuasa, yang dapat memberkati setiap orang dalam keterbatasannya, dalam keterbatasan kita. Jika semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan Bapak Ibu akan penyertaan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam menyempurnakan segala kelemahan dan kekurangan kita. Tuhan ada bersama kita untuk menyempurnakan kelemahan dan segala kekurangan yang ada pada kita. Yang terakhir, yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jangan takut, tetapi taatlah akan perintah Tuhan. Taatlah akan perintah Tuhan. Mari kita lihat kembali dalam kekhawatiran para pelayan itu untuk membagikan makanan tadi. Elisa meneguhkan mereka bahwa apa yang akan mereka makan itu, Elisa kembali meneguhkan mereka akan perbuatan Tuhan Allah. Bukanlah seperti apa yang dipikirkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Maka terjadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mau taat kepada Tuhan, ketika kita mau taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Amin. Rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita akan terjadi. Kita dapat melihat bagaimana keyakinan Elisa dan juga bagaimana keteguhannya meyakinkan hambanya didasarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Jemaat Tuhan, kita diingatkan kembali ketika Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Allah. Itulah yang memberikan kehidupan kepada kita pribadi lepas pribadi. Yang dapat menjamin kehidupan kita hanyalah Tuhan. Sehingga jika kita ingin hidup, carilah Tuhan. Bukan mencari roti, bukan mencari makanan. Karena dengan sendirinya orang yang mencari roti, orang yang mencari Tuhan sudah mendapatkan roti.
dengan sendirinya orang yang selalu mencari Tuhan sudah mendapatkan roti. Sebab sumber roti yang menjadi kebutuhan fisik kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka jemaat Tuhan sekalian, dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita usahakan, yang sedang kita rencanakan, yang kita butuhkan, yang kita inginkan, harus memiliki dasar yang jelas. Jika kita ingin menikmati berkat Tuhan yang melimpah, jangan cari buahnya, tetapi carilah pohonnya yang adalah sumber dari buahnya. Maka berbahagialah kita, karena kita adalah orang-orang yang dipelihara kehidupan kita oleh Tuhan. Bukan saat ini, sampai akhir hidup kita, Tuhan tetap setia memelihara. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata dan selalu baru di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Carilah pohonnya yang adalah sumber dari buahnya, yaitu Tuhan Allah. Diberkatilah kita dimanapun kita berada, Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini. Kita tetap teguh, kita tetap yakin, jangan khawatir, percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pelangi setelah hujan. Tuhan akan memberikan yang terbaik setelah pandemi ini kita hadapi bersama-sama. Maka yakin dan percaya Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang selalu memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu itu akan selalu menaungi kehidupan kami. Kasih setia-Mu lebih besar dari segala-galanya. Penyertaan Tuhan selalu ada dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh bangkit kembali, kami boleh lebih bersemangat lagi di dalam melanjutkan segala kegiatan kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami mencari Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih jemaat Tuhan yang ada di HKBP Rungkut ini, mulai dari anak-anak, remaja, Naposo Bulung, bahkan orang tua sekalipun. Mari Tuhan yang memelihara kehidupan kami, pulihkan jemaat-Mu. Jika masih ada yang mengalami sakit penyakit oleh karena virus ini, kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati setiap obat dan setiap medis yang mereka percayakan melalui kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin.